Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru yang ada pada sekolah penggerak maupun bukan, Kementerian Pendidikan sudah meluncurkan salah satu modul aplikasi Merdeka Mengajar yang ada pada Google Play Store yang dapat diunduh oleh teman-teman guru. Nah, ikonnya seperti demikian teman-teman sekalian, namanya Merdeka Belajar. Ini yang saya tunjukkan, Merdeka Mengajar. Nah, untuk mendapatkan dia maka teman-teman harus download lewat Play Store dan dicari dengan kata kunci Merdeka Mengajar. Oke, ini dia. Nah, kebetulan saya sudah download. Nah, teman-teman tinggal buka, download, tinggal buka, dan nantinya akan muncul demikian, selamat datang. Dan kemudian teman-teman ya memilih selanjutnya, terus lagi selanjutnya sampai dengan terakhir ya, selanjutnya. Nah, kita mulai bergabung. Nah, diminta kesediaan teman-teman memasukkan dengan akun Google yang diharapkan adalah akun Google, akun Belajar ID. Oke, maka kita klik Google. Nah, kita akan dapatkan akun Belajar ID. Ini dia akun Belajar ID dengan admin ya, SMP. Oke. Nah, kalau kita sudah masuk pada akun Google, maka dia akan muncul ya dengan berandanya, yaitu ada asesmen murid, ada perangkat ajar dan ada yang masih dia kita bisa ekspor ya, bisa diekspor ya sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang pertama ya, teman-teman membuat dulu kelas ya, kelas. Nah, sebetulnya saya sudah punya kelas ya, ditambahkan saya kelas ya, tambah kelas ya seperti biasa, tambah, terus buat nama kelasnya, contohnya sudah ada, jenjangnya tinggal dipilih dan sebagainya ya. Kemudian tahun ajarannya sudah ada tahun ajaran yang sekarang ya. Nah, demikian, maka setelah dibuat kita klik simpan. Nah, di bagian bawah ada klik simpan. Oke. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kita buka salah satu kelas ya, salah satu kelas yang saya punya, kelas ke-7 kreatif. Nah, di sini teman-teman ya, lihat di sini baru 6 orang, 6 siswa ya daftar. Kemudian tambahkan murid juga bisa lewat tambahkan daftar murid. Terus teman-teman tinggal nambahkan ya, menambahkan dengan memasukkan data murid manual ya. Atau kalau tidak, maka teman-teman sekalian ya, ini teman-teman yang sudah ada nama, daftar nama yang ada di saya, siswa ya, atau teman-teman sekalian tinggal membuat asesmen ya, dikirimkan ke link supaya siswa mendapatkan link, kemudian siswa mengisi, dan dengan sendirinya maka nama-nama siswa akan masuk ke sini. Tinggal kita alihkan ke kelas mana gitu. Nah, ini teman-teman sekalian, kemudian ya kita kembali ke beranda, kita buat asesmen. Misalnya ya, kita buat asesmen murid, Nah, asesmen murid di sini ada fase, klik fase, ada fase A, B, C, D. Kalau kita SMP maka fase D ya, tinggal klik terapkan. Kemudian di sini ada numerasi, ada literasi ya, ada numerasi, ada tinggal kita pilih literasi, misalnya terapkan. Nah, literasi ini ada teks sastra, teks informasi. Nah, teman-teman sekalian, kita tinggal memilih salah satu teks, misalnya kita pilih teks informasi. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal melihat ada 12 soal ya, dengan jumlahnya 45 menit. Ya, kemudian teman-teman sekalian ya, tinggal memilih ya, menggunakan ini asesmen. Oke, saya klik gunakan ya. Nah, kemudian di sini dibagikan secara online. Oke, klik lanjut. Nah, kita bagi kelas ya, kita ke kelas, misalnya kita ke kelas mana gitu ya. Oke, kita ke kelas mana misalnya. Oke, sebentar saya coba ganti dengan misalnya dengan kelas inilah, supaya ini buat percontohan di literasi teks informasi. Saya bagikan ke kelas, gunakan asesmen ini. Saya lanjutkan, saya bagikan di kelas Mei misalnya. Oke, gunakan asesmen ini. Nah, dapatkan informasi untuk linknya. Teman-teman bisa juga membagikan ke classroom ya, atau tinggal salin
ke WA atau WhatsApp, klik WhatsApp, langsung dia akan mengarah ke WhatsApp untuk dibagikan linknya. Nah, kalau mau dibagikan ke Classroom, maka tinggal memilih lainnya. Nah, kemudian kita pilih Classroom. Ya, ini kelas, misalnya ada Classroom di sini ya. Kalau tidak ada, maka pilihlah. Ya, misalnya kalau tidak ada, dicari yang lainnya gitu ya, lainnya. Pilih saya lainnya di sini, bagian di sini cari lainnya. Nah, kalau saya sudah punya ada, maka saya klik Classroom. Kemudian saya buat ya di kelas mana gitu ya. Misalnya di kelas apa gitu ya. Oke, saya bagikan saya di kelas sembarang aja ya. Misalnya ini adalah kelas-kelas saya. Nah, dengan demikian maka teman-teman bisa membagikan dia ke kelas dan dia bisa dibuat dengan tugas ya. Nah, klik namanya apa, kemudian kategorinya apa, seperti biasa pada Classroom ya, sehingga dibawa ke kelas dan siswa akan mendapatkan soal yang ada pada kelas. Nah, sekarang kita lihat hasil ya. Kita lihat hasil kita yang sudah ada. Nah, ini yang paling paling keren gitu ya. Nah, di bagian bawah sini ada asesmen saya yang ada notifikasi ya. Di bagian bawah ada notifikasi asesmen saya. Kemudian kalau saya pilih, maka di sini ada fase A, 7A, 10 mengumpulkan ya. Terus yang ini berapa lagi? 11 mengumpulkan, 9 murid, uraian murid belum diperiksa. Nah, ini coba kami lihat ya untuk yang teks informasi. Oke, 20 uraian belum diperiksa. Kita klik. Nah, 20 uraian yang diperiksa, kita klik ya. Ini orang-orang yang siswa yang sudah mengumpulkan. Coba kita periksa satu ya. Kita periksa si Arya. Oke, kita periksa. Nah, lihat wacana soal. Kemudian ini jawaban siswa. Nah, kita lihat kunci jawaban. Apakah jawabannya benar? Ya, kalau dihaluskan dan ditempelkan pada bagian luka bakar. Nah, ini agak-agak benar ya. Sehingga kita bikin penilaian benar. Nah, kemudian yang kedua lagi, perhatikan kata kunci pencarian berikut ya. Nah, jawaban kalau lihat kunci jawaban, maka dia 135 ya. Sementara siswa menjawab cuman pandemi sangat berpengaruh. Cuman satu aja ya. Oke, dia menjawab satu aja sehingga ini dianggap salah. Nah, kemudian kita lihat simpan hasil. Nah, dengan demikian maka siswa yang bersangkutan perlu intervensi khusus ya. Kemudian kompetensi yang tercapainya dia. Nah, dari ini analisis ini maka Bapak Ibu guru bisa melakukan intervensi kepada yang bersangkutan. Bagaimana ya menemukan informasi tersurat, mengidentifikasi kata kunci belum diketahui oleh siswa. Nah, bagaimana ini tugas Bapak Ibu guru untuk menjelaskan buat siswa apa yang terjadi. Oke, itu teman-teman sekalian, kita kembali dan mohon kesediaan teman-teman sekalian ya untuk bisa melakukan pemeriksaan ya. Saya periksa lagi, ini dihaluskan dan benar itu. Ini jawabannya perubahan, salah lagi, misalnya kita lihat simpan ya. Kemudian kita kembali lagi ya ke kelas yang tadi ya untuk pemeriksaan dan sebagainya, sehingga kita akan dapat mengetahui analisis kelas. 2 murid perlu intervensi khusus ya, ini yang tadi ya. Oke, itu yang hasil yang tadi. Coba kita periksa lagi yang lain lagi, misalnya ada yang benar, ini dengan menggunakan batangnya salah lagi, ini salah juga ya. Nah, ini kalau demikian maka yang bersangkutan melaksanakan perlu intervensi khusus, jawabannya salah ya kan, jawabannya 17. Nah, dia perlu semua nih ya. Oke, itu adalah hasil pemeriksaan teman-teman sekalian. Baik, itu yang dapat kami sampaikan dan salam Merdeka Belajar, mudah-mudahan dapat dipahami dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.